Selamat pagi saudara-saudara terkasih, salam jumpa lagi, salam sabda siap saji. Rabu 16 September 2020 di mana kita memperingati Santo Cornelius dan Cyprianus, Paus dan Uskup Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, selalu tak kunjung henti. Amin. Allah Bapa, Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat benar dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, mari kita kembali menuju tahun 200-an. Di mana gereja bertumbuh dari Yerusalem ke selatan, ke Afrika Utara, ke bagian barat, ke Roma. Dan dari waktu ke waktu kaisar-kaisar, para pemimpin Roma, kerajaan Romawi, banyak sekali menganiaya orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang menyembah dewa matahari. Adalah Cornelius dan Cyprianus, dua sejoli yang luar biasa. Cyprianus adalah orang yang dilahirkan di Afrika Utara tahun 200. Dalam usia ke-46 baru dibaptis. Yang unik adalah tahun 48 dia menjadi uskup. Bagaimana pemilihan uskup saat itu? Tentu berdasarkan satu motivasi niat. Dan orang ini bukan orang sembarangan karena sudah dipilih secara aklamasi oleh umat menjadi uskup Kartago. Sementara Cornelius adalah Paus yang ke-251. Yang ke-21. Dan dia mengisi tahta kosong sesudah Paus Fabianus dibunuh. Saat itu menjadi paus atau menjadi uskup risikonya tinggi. Kenapa? Dikejar-kejar dan akan dibunuh. Akan menjadi martir. Tetapi Cornelius dan Cyprianus kuat akan uji. Pada saat itu dengan penganiayaan banyak orang yang meninggalkan gereja. Disebut dengan murtad. Namun ini kemudian kembali. Adalah seorang Novatianus bernama Novatianus Imam yang menolak mentah-mentah orang-orang yang sudah murtad, sudah meninggalkan gereja, ingin bertobat masuk kembali menjadi pengikut Yesus. Ditolak mentah-mentah. Sementara Cornelius dan Cyprianus mengatakan, yes, terimalah dengan pertobatan.
mereka memurnikan diri. Tentu di dalam gereja sudah ada pertentangan. Maka kemudian dibuat satu pertemuan agar ada kesepakatan di antara para uskup. Dan uskup ini taat kepada Cornelius Sergius yang bijaksana, yang masuk pada saat ada hal-hal yang kurang beres dalam gereja. Karena relasi dan transportasi jauh sulit saat itu. Sehingga kalau orang tidak taat kepada gereja, maka dia akan membuatnya sendiri karena kontrolnya kurang. Kedua orang sejoli ini, Cornelius dan Cyprianus, bekerja sama. Biarpun jauh, tentu mengirimkan kurir bagaimana pembicaraan dulu telepon tidak ada, apa tidak ada. Berhari-hari, berminggu-minggu baru bisa membaca dan menulis kembali ya apa yang menjadi pikiran teman-teman sebagai uskup. Dan Cyprianus adalah orang yang luar biasa, yang mewartakan kabar gembira, yang ingin mempersatukan gereja. Namun kemudian apa terjadi? Ditolak secara internal, tetapi juga secara eksternal mendapatkan perlawanan, bahkan mereka berdua dibunuh menjadi martir. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang bagaimana seorang yang sudah bermain seruling tapi tidak ada tarian, tidak ada nyanyian. Artinya apa? Makanan sudah ada di meja ditolak mentah-mentah. Itulah kehadiran Kristus di dalam kehidupan dunia ini. Melalui Cyprianus dan Cornelius, Kristus adalah santapan jiwa, santapan rohani yang memberikan kepada kita keselamatan, namun ditolak mentah-mentah. Kenapa terjadi penganiayaan? Dan mereka tinggal semua berdoanya di katakombe. Namun pada waktunya mereka dua ditangkap dan dibunuh, mempertanggungjawabkan apa yang diwartakan sebagai katekese mereka. Mengatakan siapa Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Risiko tinggi. Kenapa orang tidak mau mengerti, tidak memahami? Kegelapan karena kekayaan, karena puasa, membuat orang lupa akan siapakah kita. Tapi Cornelius dan Cyprianus mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Maka ketika mereka menjadi martir, mereka sudah meninggalkan jejak. Pertama, berani menghadapi tantangan yang dibuat oleh manusia. Kedua, berani memberikan diri sebagai saksi Kristus yang diapati andal. Yang ketiga, mengayomi kehidupan bersama umat. Tahu keadaan dan situasi umat yang luar biasa. Menderita, tetapi bangga karena mereka tetap kuat dan tetap mempertahankan iman mereka. Itulah oleh-oleh dari Santo Cornelius dan Cyprianus yang kita peringati pada hari ini. Semoga semangatnya tetap membahana, semangatnya tetap hidup dalam diri kita, berani berkurban, berani bersatu dengan Kristus dengan berbagai macam risiko. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekuatan para martir, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kekuatan kepada Santo Cornelius dan Cyprianus untuk menjadi martirmu. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu. Itu kabar gembira bagi seluruh dunia. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas.